semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai queue atau antrian. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Grahel Simanjuntak, Kak Natasha Manalu, dan yang terakhir saya sendiri, Rike Lumban Raja. Untuk pengertian queue adalah sebuah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO atau first in dan first out. Artinya, elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam queue akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Queue sering dianalogikan dengan antrian di dunia nyata, seperti antrian di supermarket, di mana orang pertama yang datang akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya ada karakteristik queue. Karakteristik queue di sini ada 6. Yang pertama ada enqueue atau masukan. Ini adalah proses memasukkan elemen ke akhir antrian. Untuk yang kedua ada dequeue atau keluarkan. Ini merupakan proses pengeluaran elemen dari awal antrian. Yang ketiga ada front atau depan. Elemen yang berada di paling depan antrian yang akan dikeluarkan berikutnya. Berikutnya ada rear atau belakang. Elemen yang terakhir dimasukkan ke antrian. Berikutnya ada is empty atau kosong. Ini untuk memeriksa apakah antrian kosong. Berikutnya yang terakhir ada is full atau penuh. Memeriksa apakah antrian penuh. Biasanya ini berlaku untuk antrian dengan ukuran tetap. Selanjutnya, queue dapat diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Untuk array, queue dapat diimplementasikan menggunakan array dengan 2 indeks, yaitu front atau rear. Kekurangan dari metode ini adalah masalah pemborosan ruang ketika elemen dikeluarkan. Nah, untuk linked list sendiri, implementasinya lebih efisien dalam penggunaan ruang karena tidak ada batasan ukuran yang tetap dan elemen dapat ditambahkan atau dihapus dengan mudah. Untuk studi kasus, di sini kami menggunakan implementasi antrian queue dengan Java yang digunakan untuk simulasi antrian pembayaran di Indomaret. Studi kasus ini mencakup operasi dasar seperti menambahkan pelanggan ke antrian atau enqueue, memproses pembayaran pelanggan atau dequeue, dan melihat pelanggan yang berada di depan antrian atau peak. Untuk praktek di Java-nya akan dijelaskan oleh Grahel Simanjuntak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus proyek akhir kami, di mana studi kasus proyek akhir kami ini mengenai tentang antrian pembayaran Indomaret. Pertama-tama, kita akan membuat kelas customer, di mana kelas customer berisikan tentang private atau private string nama customer yang akan dimasukkan, kemudian private dengan jumlahnya. Lalu kita akan mempublish string get name-nya, baru kita return namanya. Kemudian setelah kita return nama, lalu kita akan lakukan juga pada private jumlah, di mana kita akan public double get jumlah, lalu kita akan return jumlah tersebut. Setelah itu kita akan memasuki kelas key, di mana kelas key ini berisikan tentang private in size-nya atau ukuran, kemudian private in front atau depan, lalu private in rear atau belakang, lalu private customer, key array, kemudian private in end items. Lalu kita akan mempublish key-nya, di mana key in size sama dengan size, Q array sama dengan new customer size, frontnya sama dengan 0, lalu rear-nya sama dengan -1, dan end items-nya sama dengan 0. Kemudian kita akan mempublish void end key-nya, di mana jika antriannya penuh tidak dapat menambahkan plus customer get nama. Lalu kemudian kita akan return, di mana jika rear sama dengan size -1, rear sama dengan -1. Lalu key array plus rear sama dengan customer, and item plus. Lalu kita akan mempublish customer dkey-nya, di mana dkey jika antrian kosong tidak ada pelanggan yang bisa diproses. Kemudian kita akan return null. Lalu customer temp sama dengan key
array front plus plus. If front sama dengan size, front sama dengan 0. Lalu end item min return term. Kemudian kita akan mempublish customer pick, di mana jika antrian kosong tidak ada berarti tidak ada pelanggan di depan. Kemudian kita akan return 0 kembali. Kemudian return key array front. Public boolean is empty, atau jika kondisinya kosong atau tidak. Return end item sama dengan 0. Kemudian public boolean is full, jika penuh atau tidak, berarti return end item sama dengan size. Kemudian public in size return end item. Kemudian kita akan masuk kepada public class endomaret key-nya, di mana public static void main string-nya kita menggunakan scanner. Kita pada soal tersebut kita disuruh untuk menggunakan scanner, di mana di sini kami menggunakan scanner. Pertama scanner new scanner, kemudian kita akan memasukkan ukuran antrian tersebut. Lalu kita in size sama dengan scanner, next in key sama dengan new key buka kurung size. Kemudian kita akan mengetahui boolean antrinya sama dengan true. Kita akan membuat while-nya antri. Kita akan membuat operasi antrian pembayaran Indomaret. Lalu yang pertama, tambah pelanggan ke antrian atau end key. Kedua, proses pembayaran pelanggan atau day key. Ketiga, lihat pelanggan di depan antrian atau pick. Keempat, kita akan membuat sistem keluar. Lalu kita akan membuat sistem pilih opsi. In pilihan sama dengan scanner next in. Lalu kita akan membuat switch atau pilihan, di mana case pertama itu merupakan system.out print masukkan nama pelanggan, di mana kita akan memasukkan nama pelanggan. Lalu string nama sama dengan scanner next line. Kemudian kita akan membuat sistem tentang masukkan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan atau customer, di mana double amount atau jumlah sama dengan scanner next double. Kenapa kita pakai double? Karena bisa saja double itu merupakan supaya bisa dibagi dua jika ada pembagian. Lalu customer sama dengan new customer, nama atau amount atau jumlah, baru key and keys buka kurung customer. Kemudian kita akan break. Lalu kita masuk ke case kedua, di mana proses customer sama dengan eki titik deki buka kurung tutup kurung, di mana kondisinya proses customer tidak sama dengan 0. System.out.println-nya merupakan pelanggan plus proses customer get nama yang akan kita masukkan plus dengan jumlah pembayaran plus jumlah customer titik get jumlah yang akan dibayarkan sama dengan telah diproses atau telah dilakukan proses. Lalu kita akan break. Kemudian setelah di break kita akan masuk ke case ketiga, di mana front customer sama dengan key pick, di mana jika front customer tidak sama dengan 0, maka pelanggan di depan antrian plus front customer titik get nama buka kurung dan tutup kurung plus dengan jumlah pembayaran plus front customer get jumlah. Lalu case keempat merupakan scanner close, di mana jika kita melakukan system.out, jika kita memilih case keempat, berarti antrian telah selesai atau antrian sama dengan false, tidak ada lagi. Kemudian kita default, lalu sistem akan memberikan tentang opsi tidak valid, silahkan pilih lagi. Demikianlah penjelasan tentang studi kasus antrian pembayaran Indomaret. Ini merupakan output yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.
Halo, di sini saya Anastasia Menalu dari kelas 2C ingin menjelaskan mengenai tugas akhir kami, yang mana di sini saya berkesempatan menjelaskan tentang output dari tugas akhir tersebut. Di sini yang pertama memasukkan ukuran antrian. Di sini kami memasukkan angka 1. Operasi antrian pembayaran Indomaret yang pertama tambah pelanggan ke antrian atau NQ. Yang kedua proses pembayaran pelanggan DQ. Yang ketiga lihat pelanggan di depan antrian atau peak. Yang keempat keluar. Jika memilih opsi pertama, maka memasukkan nama pelanggan. Misalnya namanya Joko. Yang selanjutnya memasukkan jumlah pembayaran, yaitu misalnya 300.000. Selanjutnya memproses pembayaran ke pelanggan DQ dengan memilih opsi kedua. Pelanggan Joko dengan jumlah pembayaran 300.000 telah diproses. Selanjutnya operasi antrian pembayaran Indomaret yang ketiga yaitu melihat pelanggan di depan antrian atau peak. Antrian kosong, tidak ada pelanggan di depan. Artinya karena si Joko tadi dimasukkan ke dalam antrian pertama atau Joko ini antrian orang yang mengantri pertama, tidak ada orang di depan Joko. Maka antrian kosong atau tidak ada pelanggan di depan. Selanjutnya operasi antrian pembayaran di Indomaret yaitu opsi keempat. Jika memilih opsi keluar artinya program selesai atau keluar. Selanjutnya jika memasukkan ukuran antrian keempat, misalnya memilih opsi pertama yaitu menambah pelanggan ke antrian, memasukkan jumlah pelanggan, misalnya nama pelanggannya Astuti, jumlah pembayarannya itu 4.000. Operasi pembayaran Indomaret yaitu memproses pembayaran, maka pelanggan dengan nama Astuti dengan jumlah pembayaran 2.000 telah diproses. Yang ketiga memilih opsi ketiga yaitu melihat pelanggan di depan antrian. Karena tadi Astuti di antrian keempat, maka di depannya ada 3 orang yang lagi yang mengantri. Maka antrian 3 ada pelanggan di depan karena si Astuti ini di antrian keempat. Selanjutnya operasi antrian pembayaran di Indomaret opsi keempat yaitu keluar. Jika tidak ada lagi yang mau di input, maka bisa memilih opsi keluar. Jadi kesimpulan dari materi kami ini atau tugas akhir kami kali ini yaitu mempermudah pelanggan atau pegawai Indomaret untuk melihat antrian dan mempermudah pelanggan supaya tidak terlalu lama mengantri di Indomaret untuk proses pembayaran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang pemahaman, kami mohon maaf. Terima kasih.